Sabtu 1 Februari 2025, Nabi Khidr AS mendatangiku dan beliau berkata, "Wahai Ahmad, tuliskan dan jangan mengurangi dan jangan pula dirimu menunda menyampaikannya. Hendaklah dirimu bersegera bangkit dari tempat dudukmu dan menjalankan segala perintah selama 10 hari, agar semua yang telah aku katakan dan ajarkan kepadamu terlaksana dengan benar. Wahai Ahmad, sungguh bulan Sya'ban adalah bulan ketenangan dan bulan perjalanan serta bulan kakekmu yang mulia Muhammad SAW. Sungguh pada 8 dan 8 adalah ayat pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan bulan di mana segala amal perbuatan hamba-hamba Allah tersimpan dalam Lauhul Mahfuz dengan kuatnya. Hendaklah para pengikutmu melakukan amal syaleh di bulan ini, walau sekedar memberikan sebutir beras kepada seekor ayam di halaman rumahnya. Sungguh tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tak mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Wahai Ahmad, berjalanlah sebagaimana orang-orang terdahulu melakukannya hingga hari pertengahan bulan Sya'ban. Sungguh perjalanan menaiki dan turun bukit adalah perjuangan orang-orang terdahulu dalam mencari air untuk bekal di musim ramad, musim kering di bulan berikutnya. Apakah tidak kamu perhatikan guncangan dan getaran gunung dan bumi yang berbisik? Aku Balya bin Malkan menantimu di 3 tempat yang telah dikhabarkan kepadamu, di tempat pertemuanmu dengan para pengikutmu. Wahai Ahmad, tidaklah bermanfaat tanah Qaf pada diri para pengikutmu, melainkan jika tanah itu dicampurkan pada tanah ladang-ladang pengikutmu yang telah aku khabarkan kepadamu. Sungguh aku telah memaklumi perbuatan mereka terhadap tanah itu. Sebagaimana Allah mengampuni perbuatan mereka di tempat itu, hendaklah para pengikutmu tidak melakukan sesuatu tanpa izin darimu, dan aku hanya tersenyum melihat perbuatan mereka. Sungguh tidak aku jumpai hati mereka kecuali kegembiraan dan kebahagiaan di hati mereka. Wahai Ahmad, naiklah kembali ke tempat yang biasa dirimu, dan aku bermunajat dan mengetukkan tongkat itu. Janganlah dirimu berat melakukannya. Sungguh di tengah lautan di pulau yang dingin, gunung itu bersiap menerima perintah Allah. Hendaklah mereka perhatikan bahwa Allah telah benar-benar menurunkan peringatannya kepada negeri yang sombong dan melampaui batas. Sedangkan di hati pemimpin dan para penolongnya dalam ketakutan dan kegelisahan yang nyata. Sungguh perilaku zina dan kaum Sadum, berzina dengan hewan, berzina dengan ibu kandung dan ayah kandung mereka, adalah perbuatan yang biasa terjadi di negeri itu, sehingga menyebabkan Allah menurunkan peringatannya dengan api dan hujan badai serta terbelahnya tanah yang telah dan akan terjadi di negeri itu. Hendaklah mereka bertaubat dan memperbaiki diri. Wahai Ahmad, sungguh tidaklah ada perbuatan baik di bulan ini yang sia-sia, melainkan ganjaran pahala dan keberkahan dari Allah atas mereka yang melakukan amal syaleh di bulan ini. Hendaklah dirimu bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah dari 13 perintahnya. Wahai Ahmad, katakanlah sungguh taubat bagi pelaku fitnah dan ghibah adalah jalan pahit yang terbentang dalam pandangan syahwat. Sungguh ia bagaikan seorang yang berjalan ke sebuah tempat dengan membawa benih pohon duri yang berterbangan. Lalu ia harus kembali mencari benih yang tertiup angin. Lalu ia wajib membersihkan benih yang telah berterbangan ke segala arah itu dan telah menjadi pohon duri yang banyak. Itulah perumpamaan taubat bagi orang-orang yang telah melakukan dosa ghibah dan memfitnah. Sungguh akan datang beberapa orang yang telah memfitnahmu dengan keji. Katakan kepada mereka tentang cara taubat yang benar, lalu abaikan mereka. Dan jika mereka hendak naik ke dalam perahumu, hendaklah ia menempati tempat paling bawah di antara para pengikutmu, hingga aku Balya bin Malkan mengizinkan dirimu memeluk mereka dan menghabarkan kebenaran taubat mereka. Yang demikian itu lebih menjagamu dari kepenatan menghadapi sikap dan sifat mereka. Sungguh memperhatikan dan memperjuangkan nasib mereka yang mencintaimu lebih utama daripada menangisi para pembenci yang mendapat murka Allah. Hendaklah dirimu bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah para pengikutmu yang mencintaimu. Wahai Ahmad, katakan kepada istri-istrimu, hendaklah mereka memperindah diri mereka dengan akhlakul karimah mereka yang telah baik, menjadi lebih baik lagi dalam pandangan Allah. Sungguh amal soleh yang tersembunyi yang mereka lakukan adalah perbuatan terbaik mereka, dan keduanya menjadi perhatian umat
Akhir zaman dan aku Balia bin Malkan diperintahkan Allah untuk menilai perilaku dan sikap mereka kepadamu, serta mengizinkan aku menegur keduanya jika bersalah. Setelah diri kita berada di tempat pertemuan kita di bulan ini, tidaklah Allah menilai amal ibadah mereka dapat menyelamatkan mereka dari api neraka, kecuali hanya menjaga hati mereka dari amarah, serta menjaga lisan-lisan mereka dari perkataan yang kasar dan sia-sia terhadap dirimu dan anak-anakmu. Sungguh apa yang mereka ucapkan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Dan sungguh Allah menilai mereka bagaikan saudara satu kandung yang bersifat sama, dan Allah menguji mereka dengan apa yang mereka ucapkan. Hendaklah mereka menjaga lisan-lisan mereka dari perkataan yang merugikan diri mereka sendiri. Bukankah Allah telah membuka pintu rezeki dan perniagaan kepada mereka berdua? Hendaklah mereka mentaati hukum-hukum Allah dan hukum-hukum di negerimu dalam perniagaan. Sungguh Allah hendak mengangkat derajat mereka dan membahagiakan mereka jika mereka berkuat hati dalam menjaga diri mereka dari bujuk rayu syaitan dan amarah. Dan Allah benar-benar akan mengembalikan segala yang hilang dan menjatuhkan semua yang menzalimi harta-harta mereka jika mereka bersabar. Sungguh Allah akan melindungi hak-hak mereka dan anak-anak mereka dari kebodohan kaum yang zalim. Hendaklah mereka bersabar, sungguh mereka yang zalim kepadamu dan istri-istrimu. Dengan lisan-lisan mereka akan menelan kembali segala yang mereka ucapkan. Dan mereka dalam kebangkrutan dunia dan akhirat, hendaklah mereka bertaubat. Wahai Ahmad, tetaplah dalam kerendahan hati dan dengan menjalankan perintahnya, dan tetaplah menjadi makhfi dalam pandangan manusia. Tidaklah penting dirimu dikenal banyak manusia, tapi lebih wajib daripada itu adalah hasil perbuatan baik dan perbuatan sesuai dengan perintah Allah lah yang wajib dirimu jalankan. Banyaknya hasil yang baik lagi indah yang dapat dirasakan umat Nabi mulia Muhammad, para fakir miskin dan yatim dari tanganmu, lebih utama daripada banyaknya pujian manusia yang datang kepadamu. Sungguh pakaian indah dan lisan yang manis tidaklah menjamin dirimu selamat dari api neraka yang menyala. Wahai Ahmad, hendaklah para pengikutmu yang berada pada barisan terdepan menguatkan hati mereka dan menjalankan semua amanah umat di dalam perahumu. Dan janganlah mereka mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah serta tanpa persetujuanmu, karena apa yang kamu putuskan dalam setiap persoalan adalah keputusan yang telah aku ketahui, dan dari Allah lah aku dan dirimu mendapatkan ketetapan. Hendaklah mereka perhatikan